طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah Ibu dan Bapak sekalian, malam hari ini kita bertemu kembali dalam belajar bahasa Arab ya bersama tim Horek. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang nikmat yang kita rasakan sampai hari ini dipakai atau digunakan kita sebagai wasilah atau sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan kepada sahabatnya dan juga pada pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu dan Bapak sekalian, marilah kita buka pelajaran kita malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang satu apapun, sehingga bisa mengikuti pelajaran kita malam hari ini, insyaallah. Ibu dan Bapak sekalian, sebelum kita menginjak ke pelajaran selanjutnya, yaitu di Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6 ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ke-5. Sebelumnya kita masuk ke nge-review dulu, mungkin ada PR yang kemarin yang kita kerjakan ya. Ada beberapa orang yang sudah masuk juga. Yakin kita coba ulang di latihan yang ke-8 yang di halaman 31 ini. Yang pelajaran yang kemarin ya. Iqra'ul misal al-ati thumma kawin as'ilatan mislahu. Musyiran ila suwari at-taliyah. Disuruh membaca ya. Ini gambarnya buku. Kita diminta untuk membuat pertanyaan. Kitabu man hadza? Buku siapakah ini? Ya. Kemudian ini adalah gambarnya apa? Al-qalam. Ya. Maka atau pena. Maka pertanyaannya adalah qalamu man hadza? Kemudian di sini ada juga kemeja. Baju atau Kemeja apa? komisu manhaja. Komisu Manhaja. man hadza? Ada lagi? Ini adalah
Sepertinya perlu di clear dulu. Ada juga ini apa? Rumah. Baitu man Haja. baitu man hadza. Baitu man hadza. Lanjut. Ini apa? Sariru Sariru Manhaja. Sariru man hadza. Sarir man hadza. Sariru man hadza. Mohon maaf tulisannya ya karena susah. Baik, alhamdulillah ini sudah bisa ya. Kemudian di bagian yang ke-9 kita diminta untuk memberikan tanda syakal ya. Seperti ini dikecilin sedikit namanya. Nah, supaya coba di sini ada siapa aja nih? Ada sebentar. Ada Ibu Lina, ada Bu Nok, ada Bu Rahmayanti, ada Pak Nurdin ya. Ya. Silakan Pak Nurdin nomor 1 Pak. Saya kasih contoh dulu yang ini ya. Nah, nomor 9 ya, sebelum ke situ ya. Di sini contohnya dari kata ismun. Ismun itu nama ya, artinya nama. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabun. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Nama anak laki-laki itu Muhammad dan nama anak perempuan itu Zainab. Nama guru itu Hamid. Siapakah nama kepala sekolah? Kemudian ibnun. Ibnun artinya anak laki-laki. Karena di sini jadi mudhaf ya, ada Khalid. Termasuk juga tadi ismun, ya, jadi tidak ismun wala al-waladu, tetapi tanwinnya hilang. Ya. Tidak ditanwin. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Anaknya Khalid di sekolah dan anaknya Hamid di kampus, di universitas. Ibnul mudarrisi fil fasli aina ibnul mudiri. Anaknya guru ada di kelas, di mana anaknya kepala sekolah. Jadi mengulang yang mudhaf dan mudhaf ilaih, kata awalnya pemakai tanwin, tetapi ketika sudah menjadi majmuk digabung dengan kata yang lain, maka tanwinnya hilang, ya. Kata tanwinnya hilang, tapi juga tidak memakai alif lam. Kemudian kata yang mengikutinya harus di kasrah, ya, harus di jar, gitu ya. Silakan Pak Nurdin, nomor 1 yang ini. Bisa Pak? Atau mau siapa dulu? Bu Lina sepertinya sudah siap. Bu Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu Hamidin fil Hindi. Mantap. Coba diterjemahkan Bu, apa? Anak Muhammad di Irak dan anak Hamid di India.
Di India. India. Anak laki-laki ya. Anak laki-lakinya Muhammad di Di Irak dan Irak. anak laki-laki Hamid di India. Ya. Nah, kalau Ya, bagus. Lanjut nomor 2. Siapa nih? Ntar saya lihat dulu partisipan. Oh, ada Bu Nok. Mangga Bu Nok. Bismillahirrahmanirrahim. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Iya, coba diterjemahkan Bu. Keluar anaknya dokter dari rumah. Iya. Kalau menerjemahkan, mungkin subjeknya duluan aja ya. Anaknya dokter keluar dari rumah. Gitu ya. Dari sini dulu nerjemahin. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Ya. Mumtaz. Barakallah. Lanjut, ada Ibu Rahmayanti. Bu Yanti. Lagi on? Skip dulu. Siap. Oh ya, Pak Nurdin. Nah, sepertinya udah siap nih Pak Nurdin. Mangga Pak. Ya. Nomor Jahaba 3. 3 ya. Jahaba abni tajri ila sauqoy. Zahaba. Di sini karena setelah zahaba maka pakainya dhammah ya Pak, karena dia subjek. Ya. Zahaba ibnu. Ibnu Tajiri. Ibnu ini bukan to tapi ta. Ji Tajri. ta jiri jiro jiru. Jiri tajri. Nah, tajiri. Kemudian ini apa? Ila sauqoy. Ila ini apa coba? Sauqoy. Suki. Nah, jadi zahaba ibnu tajiri ila suki. Ya, zahaba apa? Ila suki. Ila suki. As-suq apa artinya Pak? Lupa nih Pak. As-suq. Oh, As-suq pasar. itu Pasar, ya. pasar. Di Bandung itu ada namanya Sukamiskin. Nah, Sukamiskin itu dari 2 kata, suk dan al-misk. Zahaba Ibnu Tajiri. Suk al-misk, jadi suka miskin. Suk itu pasar, misk itu minyak wangi, jadi pasar minyak wangi. oh gitu. Nggak tahu itu mah. Mungkin dulunya bisa Saya jadi pasar penjara minyak di wangi. Sukamiskin. Suka miskin, suk al-misk. Al-misk itu minyak wangi. Penjara Pak Ustadz suka miskin mah. Saya penjara. Tapi banyak minyak wangi Bu di penjaranya juga. Zahaba Ibnu Tajiri ila suq. Apa namanya? Ibnu Tajir anaknya pengusaha pergi ke pasar. Ya. Kalau anak pengusaha mainnya ke pasar ya. Kalau anaknya dokter mainnya ke klinik. Kalau anaknya guru mainnya ke sekolah. Lanjut nomor 4, ada siapa nih? Ini, punten yang Oppo nih, lupa siapa namanya nih? Yang Oppo A3s. Aroni. Bu Dewi nih, sudah dibuka audionya. Mangga Bu Dewi. Bismillah. Ismul muhandisi Faisalun wa ismuk tabibi Mas'udun. Oh, Masya Allah, lancar Bu Dewi. Faisalun. Ya, ismul muhandisi Faisalun wa ismut tabibi
Mas'udun. Mas'udun. Iya. Nah, artinya apa? Coba Bu. Muhandis itu kepala sekolah ya. Muhandis itu Nama. apa? Bukan. Muhandis itu kemarin itu apa sih namanya? Insinyur. Insinyur ya. Insinyur, engineer ya kalau di Engineer. kalau bahasa kita. Nama engineer itu Arsitek ya, Pak Faisal. Ustadz. Nama tabib itu Mas'ud. Ya, tabib dokter ya. Tabib dokter Ya, nama engineer itu adalah Pak Faisal. Faisal, dan nama dokternya adalah Itu Mas'ud. Mas'ud. Jadi kalau ada hadis riwayat Ibnu Mas'ud, berarti itu anaknya Mas'ud. Ustaz. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, nah itu anaknya Hajar. Ada lagi Ibnu Abbas, ya, di nama-nama sahabat ya. Itu berarti anaknya Abbas. Ya. Afwan ya Ustaz. Nah, Tafadhol. kalau misalnya Bani Umayyah berarti bapaknya namanya Umayyah gitu ya? Ya, Syukron. jadi kalau istilah Bani itu adalah keturunan, silsilah. Jadi Bani Umayyah itu menisbatkan, jadi ujung-ujungnya itu adalah kepada Umayyah. Ada Bani Abbasiyah kan ya. Jadi dulu Bani Abbasiyah itu berkuasa atau memimpin Islam itu dari tahun 123 Hijriah sampai 656 sampai 500 tahun itu Bani Abbasiyah. Dia turun-temurun berganti khalifah berganti itu sampai masa keemasannya sampai 500 tahun ya. Sampai akhirnya ya diserang sama Mongol ya. Sama bangsa Mongol sampai ada kitab-kitab penting ya. Yang dulu pusat ibu katanya adalah di Baghdad ya, Kufah dan Basrah, kemudian pindah ke Baghdad. Penerbitan buku luar biasa zaman Bani Abbasiyah itu. Ketika masa keruntuhannya ya, buku-buku keilmuan yang jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu itu dihanyutkan ya, sampai sungai di Baghdad itu sampai hitam ya karena tinta, oleh tinta buku-buku yang luntur gitu. Jadi ke situ sebentar ya. Jadi kalau Bani Umayyah itu disandarkan kepada Umayyah di ujungnya, di atasnya itu Umayyah. Bani Abbasiyah juga sama, kepada Abbas ya. Ya, sedikit intermezzo lah. Lanjut. Nah, Bu Putri aja lanjut sekarang nomor 5. Aduh, gampang ini mah. Pendek. Ma ismi rojulun. Hati-hati. Ulangi lagi. Ma isman rojul. Ya, ini bentuknya sama dengan ini ya. Nah, ismu al-muhandisi. Nah, berarti ini Ismur Rojul. ismu Rijali. ismu Rojali. rojuli. Masmur rojuli. Nah, coba artinya apa? Apakah nama Apakah nama anak laki-laki? Apakah nama anak laki-laki? Siapakah apakah nama nama orang itu, laki-laki itu? Kalau rojul udah dewasa ya, bukan anak. Kalau yang anak tuh walad tadi, yang walad ya. Waladun. Ya, itu anak. Kalau ar-rojul tuh masmur rojuli, siapa nama laki-laki itu gitu. Ya. Nomor 6. Ini langsung ada muncul siapa di sini? Ibu Dini. Ya. Silakan Bu Dini. Kuman anta
Ibnu. Ana Ibnu. Ini apa ya? Al-Wajar ya apa? Al-Waziri. Oh, Waziri. Ibnu man anta? Ana Ibnul Waziri. Ada yang tahu wazir siapa? Wazir? Menteri. Ya. Wazir. Yang nyambung lagi dengan Ibnu Abbas. Ya. Jadi sistem pemerintahan dari zaman Rasulullah sampai kekhalifahan itu, pertama ada istilah wazir, ada istilah menteri di pemerintahan itu baru ketika zaman kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah, dibentuk ada wazir-wazir ya, ada menteri ini, menteri itu, menteri urusan ini, urusan itu. Nah, itu ada wazir. Ibnu man anta? Anak siapa kamu? Kalau ditanya kamu berarti jawabannya saya ya. Saya anaknya menteri. Itu saya anaknya menteri. Baik. Kita lanjutkan di sini. Apa? Coba. Ibnu man anti bintu ya. Kalau kita nanya ke Bu Putri, bintu man anti? Anak. Oh, bukan binti ya? Bintu ya, ana bintu abi. Ya, saya anak bapak saya. Ana bintu Rais. Saya anak presiden, gitu kan. Ustadz mau tanya, boleh nggak nih? Ya, silakan Pak. Nah, ini saya mau tanya tentang peranan kasro gitu kan, ya. Nah, misalkan kata benda kitab gitu kan, ya kita kan ada kita Alkitabu, ya kan, ada Alkitabun, ya, ada Alkitabi, iya, ada Alkitabba. Itu fungsinya apa tuh? Saya baca di Quran itu, ya, banyak itu tuh. Betul. Jadi, udah Pak. Udah. Satu lagi Ustaz. Iya. Itu peranan nama, ya, kasro, ya, Muhammadin. Kita bisa baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nah, terus itu di kasro itu menunjukkan apa itu Ustaz? Siap. Ya udah itu. Sebentar. Itu aja. Jadi di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang yang pertama adalah tentang ada nakiroh dan ma'rifah. Ada bentuk kata itu yang definitif dan i-definitif ya di pelajaran pertama. Nah, jadi di sini nih di halaman itu yang terkait dengan alif lam dan tidak memakai alif lam ya. Jadi kalau bukan di sini. Kalau ada satu kata yang aslinya itu tidak memakai alif lam, maka kata itu memakai tanwin. Nah, seperti ini. Imamun, hajarun, sukarun, labanun. Ketika dia disisipi alif lam, maka di sini nih, di pelajaran ketiga Pak. Ketika dia disisipi dengan alif lam, maka tanwinnya menjadi hilang. Nah, seperti ini. Baitun, kalau memakai alif lam jadi al-baitu. Kitabun, ketika memakai alif lam menjadi al-kitabu. Qalamun, al-qalamu, jamalun, al-jamalu. Nah, ini kata asalnya. Nah, ketika yang berkaitan dengan harokat, apakah itu di dhammah atau di fathah atau di kasroh, itu berkaitan, kalau tadi dengan bentuk katanya, kalau dhammah, fathah, dan kasrohnya, ini bisa bisa baitan, bisa baitin, nah bisa baitun kan, bisa al-baitu, bisa al-baita, bisa al-baiti. Ini juga sama. Kitabun,
kitaban, kitabin. Al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi. Kolamun bisa al-kolamin dan kolaman. Al-kolamu, al-kolama, al-kolami. Jamalun, jamalan, jamalin. Al-jamalu, al-jamala, al-jamali. Itu kaitannya dengan posisi dia sebagai apa. Kalau posisi dia sebagai subjek, maka dia menggunakan dhammah. Ya, menggunakan dhammah. Atau kalau dalam kalimat bahasa Arab itu disebut mubtada, dia ada di posisi awal kalimat. Al-baitu ba'idun. Al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Kalau dia, nah di pelajaran berikutnya kan ada juga. Nih, al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Makanya ini pertanyaan Pak Nurdin, itu nyambung dengan pelajaran sebelumnya. Sudah kita pelajari. Al-kursiyu maksurun. Yang ini ya, kursi itu rusak. Nah, di pelajaran berikutnya itu ada kata atau huruf ya yang menjadikan kata itu di jer atau di kasroh ya, yaitu ya kita sudah pelajari waktu itu kata-kata yang huruf jar ya. Ada min, ada an, ila, ala, ya, fi, ya. Waktu itu kita belajar tentang, nah ini nih ya, yang masih yang tadi. Waktu itu di pelajaran keberapa ya? Ada huruf-huruf jar. Nah di keempat kalau nggak salah nih. Asalnya al-baitu ketika diawali dengan fi, maka menjadi fil baiti. Gak mungkin di Al-Quran ketika ada fi sebelum kalimat itu ya menjadi dhammah, misalnya fil baitu. Nah itu sudah dipastikan salah baca. Ya. Fil masjidi, nggak mungkin fil masjida atau fil masjidu. Ya. Atau ya alal maktabi, nggak mungkin alal maktabu atau alal maktaba. Gitu, karena dia sudah ada ala. Ala ini kalau apapun yang didahului oleh ala maka harus dikasroh. Alal minbari ya, alal minbar gitu ya. Kemudian apalagi? Nah, di sini alas sariri ya. Di atas kasur. Ya. Itu yang kasroh ya. Termasuk juga yang kemarin ketika posisi dia sebagai kalimat majemuk yang kemarin. Ya. Yang kemarin itu yang kemarin kita pelajari, yang tadi kita latihan ya. Yang kita latihan tadi itu mana tadi? Komisuman hadza. Al-Ka'batu Baitullahi, yang ini ya. Al-Ka'batu Baitullahi. Nggak mungkin Baitullahu gitu. Nah, jadi kalaupun Arab gundul kita bacanya fasihi. Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Karena dia di awal menjadi mubtada. Muhammadun sallallahu, Allah ini sebagai subjek ya. Memberi Allah salawat ya, Allah salawat alaihi, ala, jadi alaihi, nggak mungkin alaiha atau alaihu gitu, pasti alaihi. Wasallama Rasulullahi ya. Nggak mungkin Rasulullahu gitu kan. Nah di sini kharajal mudarrisu. Nah, kharajal mudarrisu karena apa? Kharaj ini kata kerja, kemudian al mudarrisu
sebagai subjek. Kharajal mudarrisu minal. Nah, kalau sudah min pasti di kasroh. Minal min, min ghurfati al-mudiri. Ya, ghurfatil mudiri. Jadi, Pak, Bu, AIU, harokat dhammah, fathah, dan kasroh itu akan dia menentukan kepada posisi dia atau jabatan atau apa namanya ya. Posisi dia ya di dalam kalimat itu sebagai subjek, predikat, atau objek, dan berpengaruh juga kepada nanti artinya. Kalau kita salah menempatkan harokat dhammah, fathah, kasroh ini, maka akan berpengaruh kepada arti gitu. Seperti doroba Muhammadun al-kalba misalnya. Ya. Muhammad memukul anjing gitu. Doroba Muhammadun al-kalba. Mana coba saya tulisnya? Bentar. Doroba Muhammadun, aduh susah, al-kalba. Doroba Muhammadun al-kalba. Muhammad memukul anjing. Kalau salah memberikan harokat, itu akan salah artinya nanti. Misalkan doroba Muhammadun al-kalbu gitu ya. Ya. Kalau Muhammadnya itu di sini dan kemudian al-kalbu, kalbunya jadi pakai bu, maka yang memukul siapa kalau begini? Anjingnya memukul Anjing. Muhammad. Nah itu maksudnya harokat salah, maka salah artinya. Yang harusnya adalah doroba Muhammadun al-kalba. Muhammad memukul anjing karena objek itu menggunakan fathah. Kira-kira begitu Pak Nurdin ya. Kenapa di Al-Quran itu juga satu kata itu kadang di dhammah, kadang di kasroh, kadang di fathah. Itu akan menentukan kepada makna sesuai dengan posisi dia di dalam kalimat. Oh, ya. Baik, kita terima lanjutkan. kasih, Ya, kita lanjutkan. Halaman berapa tadi? Afwan ya Ustazi. Siap. Dulu antum gimana caranya bisa membedakan semuanya kok bisa mumtaz jidan. Hehehe, syukron. Iya. Ya belajar, Bu. Apa namanya? Jadi Mungkin ada trik-triknya begitu loh, Tat. oh ya. Ya, itu terkait dengan apa namanya? Ya ada ilmunya. Jadi kita belajar nahwu shorof ya. Ya kan di bahasa Arab itu ada belajar ada nahwu shorof ya. Beberapa banyak metode lah. Kalau di pesantren itu kan ada alfiyah namanya ya. Alfiyah itu dia ada syair 1000 bait yang dihafalkan oleh anak-anak santri itu. 1000 bait itu memuat kaidah-kaidah bahasa Arab ya, kaidah-kaidah apa namanya kalimat kata bahasa Arabnya termasuk yang kita pelajari di sini. Nah, hanya kalau menghafal 1000 bait itu baitnya berbahasa Arab, kita juga harus tahu artinya kan. Makanya ada metode lain yaitu ya ini salah satu metode pelajaran bahasa Arabnya yang disusun oleh Dr. Finambadi Abdurrahim ini. Itu adalah salah satunya untuk bagaimana kita bisa mengetahui ya yang seperti disampaikan oleh Bu Putri. Insya Allah nanti lama-lama bisa ya gitu ya Bu. Biidznillah, amin ya Rob. Insya Allah. Nah ini al-kalimat al-jadidah ya, ini kosakata baru
Nah, di samping juga harus menghafal kosakata ya. Ya, karena kita untuk bisa menerjemahkan atau menentukan ini tuh kata benda atau kata kerja atau nama orang ya, itu dihafal gitu ya. Khoroja itu kata benda atau kata sifat atau kata kerja gitu kan. Nah, itu adalah dengan dihafal. Ada khoroja, ada dzoroba, ada zahaba ya. Itu kan beberapa kata kerja. Kata kerja itu kan yang aslinya itu adalah 3 huruf ya. Ya. Fa'ala gitu kan. Atau khoroja, dzoroba, zahaba. Kemudian rokoda gitu. Nah, itu kata yang sederhananya. Itu di sorof ya. Nanti dipelajarinya di sorof. Tapi metode ini nanti menggabungkan semuanya insya Allah. Ini ar-rasul. Al-Ka'bata. Nah, ini makanya Al-Ka'bah bisa Al-Ka'bata, Al-Ka'batu bisa. Al-ismu, Al-ibnu, Al-ammu, Al-khalu, Al-haqibatu, Al-sayyaratu, Al-syari'u, Mughlaqun, Tahta, Hunaka, Al-muhandisu. Mudah-mudahan ini sudah pada tahu semuanya nih artinya ya, sudah ditandain. Ar-Rasul, Rasul, utusan, Al-Ka'bata, Ka'bah, Al-ismu, nama, Al-ibnu, anak laki-laki, Al-ammu, paman, dari bapak, Al-khalu, paman juga, dari ibu, paman dari ibu. Kalau ammu, paman dari bapak. bapak. Untuk bibinya itu al-ammatu ya. Al-haqibatu. Hakibah. Al-haqibah itu ada yang tahu apa? Tas, Tas. As-sayyaratu. mobil, Mobil. Asy-syari'u. jalan, Mughlaqun. tertutup, Nah, tahta. atas, di bawah. Di bawah. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat ya. Al-jannatu tahta aqdamil. Al-jannatu surga, tahta di bawah, tahta aqdamil qadam kaki. Tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Hunaka Di sana. di sana. Al-muhandisu engineer. Pak Nurdin, kalau al-muhaddisu ini, kalau dihilangin alif lamnya, jadi apa coba Pak bacanya? Yang mana, Ustaz? Yang ini, yang saya tanda ini. Al-muhandisu, kalau dihilangin alif lamnya jadi apa? Jadi gimana bacanya? Kok nggak ada di sini ya? Nggak ada, ini mah pertanyaan Di sini aja. kan ada tulisannya. Ya ini ada tulisannya. Coba kalau dihilangin alif lamnya jadi gimana bacanya? Alif lam. Di sini nggak ada tulisannya saya nih. Oh, nggak ada. Nggak ada. Di layarnya nggak ada, Pak. Kalau di buku nggak ada, Ustaz, tapi kalau Nggak ada. di layar ada. Maksud saya di layar. Di layar kelihatan nggak, Pak? Ada. Ada, tapi kurang jelas, Ustaz. Kurang jelas. Oh. Kok bisa ya kurang jelas? Ini kurang ininya, berarti sinyal mungkin ya. Zoom in. Oh, di zoom in. Di zoom, coba di zoom. Coba di zoom in. Nah, ini. Nah, ya. Andi Gafar itu ya? Oppo A3s, Pak Andi Gafar. Nah, ya. Iya, Nah, siap. Pakai tahun. Ada. Coba yang ini, Pak. Ini kan Ya. al-muhandisu ya? Al-handisu ya. Al-handisu ya. Muhandisu, al-muhandisu. Oh. Nanti kalau misalkan alif lamnya kita hilangin, dibacanya jadi apa, Pak? Al-mudasun. Muhandisun. Muhandisun, nggak pakai alif lam, tapi Iya. pakai tanwin. Asyari ini, asyari kalau alif lamnya dihilangin jadi apa, Pak? Rion.
Nah, kita coba disilang nih alif lamnya jadi apa? Cari. Kalau dihilangin alif lamnya? Ri. Syari'un. Syari'un. Nah, gitu. Kalau ini kita hilangin yang ini Amun. amun. Kayak gitu ya. Ini juga kholun. Nah, baik. Kok di stop? Nah, ini kebesaran ini. Iya, ya. Ini kemarin kita sudah belajar tentang mudhof dan mudhof ilaih ya. Mudhof, nah ini sayyaratul mudarrisi. Sayyaratu asalnya kan sayyaratun ya. Atau as-sayyaratu. Nah, tetapi karena dia jadi mudhof, maka dia tidak memakai alif lam dan juga tidak ditanwin. Nah, dia semestinya mudhof, kalimat majmuk ini ya. Sayyaratu al-mudarrisi. Mobilnya, mobil kepunyaan guru ya, menjadi mudhof ilaih. Begitu tentang pelajaran yang ke-5 kemarin ya. Ada waktu 10 menit lagi, kita coba masuk ke pelajaran yang di pelajaran yang ke-6 ini kita sudah mulai mengenal tentang kata-kata feminim, membedakan kata yang feminim dan maskulin ya. Maskulin dan feminin. Jadi di sini ada hadza dan hadhihi ya. Hadza sudah dipelajari di awal. Untuk hadhihi adalah bentuk feminim dari hadza ya. Nanti ada hadhihi. Ini hadhihi kan? Hadhihi itu adalah bentuk feminim atau bentuk muannas ya. Kalau di bahasa Arabnya muannas, kalau bahasa kita aja perempuan gitu. Jadi semua kata bahasa Arab itu ada semua kata dalam bahasa Arab itu ada yang maskulin, ada feminin, semuanya dikategorikan itu ada laki-laki, perempuan gitu. Tetapi ciri-cirinya berbeda-beda nanti ya. Salah satunya adalah setiap kata yang memakai akhiran tak marbutoh ya, tak marbutoh itu huruf tak yang bulat ya, tak yang bulat itu kategorinya adalah perempuan atau feminin ya. Hadhihi ini dia bentuk feminin dari hadza. Jadi yang laki-lakinya adalah hadza. Yang maskulinnya hadza ya, yang pernah kita pelajari di awal. Nah, hadhihi. Nah. Di sini contohnya nih, hadza Ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Di sini hadza karena ibnu itu laki-laki. Kenapa di sini hadhihi? Karena dia menunjukkan ibnatu. Nah, ada ibnatu ini. Ibnatu itu perempuan, maka dia harus memakai hadhihi. Jadi tidak boleh misalnya hadza Ibnu Hamidin wa hadza ibnatu Yasirin. Ya. Harus sama. Karena ibnatu itu adalah perempuan, maka kata tunjuknya harus sama. Memakai kata tunjuk untuk perempuan juga. Gitu. Iya. Ibnu Hamidin jalisun wa ibnatu Yasirin waqifun. Nah, di sini kan kelihatan ya. Ibnu Hamidin jalisun wa ibnatu Yasirin waqifatun. Kenapa waqifatun? Ya. Kenapa waqifatun di sini?
Nah, karena yang wakifatunnya adalah bintu. Bintu itu perempuan. Maka wakifatunnya harus perempuan juga di sininya. Kalau di sini kenapa jalisun tidak jalisatun? Karena ini adalah bentuk muzakkar atau bentuk laki-laki atau feminin. Kalau dibalik itu bisa. Misalnya ibnatu Hamidin jalisatun wa ibnu Yasirin waqifun. Nah, kalau dibalik begini ya. Sebentar, saya ke atasin dulu kemudian di Mudeng. banyak pelan-pelan Ibu ya. Nah, di sini kayaknya enaknya saya pakai teks aja ya. Cuman kalau pakai teks kadang-kadang kecil nggak kelihatan. Ini saya coba pakai teks tapi nggak bisa gede kan sih. Pakai PPT saja. Pakai PPT boleh. Pastikan, alhamdulillah. Siap, coba saya pakai PPT ya. Saya buka dulu PPT-nya. Ya, saya sambil nulisnya sambil share screen deh kalau itu. Sebentar. Ini ya. Nih, Ibnu. Ini. Bisa di copy nggak sih? Itu bagus Ustaz itu. Kayak gini bagus. Oh, nggak bisa di copy. Manual saja ya Ustazi, banyak keberkahannya insya Allah. Ibnu Hamidin jalisun saya sambil ngapalin lagi ininya keyboardnya nih. Ibnu Hamidin Wab Yasirin jalisun. Ya. waqifatun. Bintu Yasi waqifatun. Hamidin jalisun wa bintu wa bintu Yasirin waqifatun. Ya. Ya, semua kebaca. Ntar saya ganti fontnya ya. Pakai yang nah, ini. Agak lama ya. Fihi muskilah ya Ustazi. Hehehe. Nah, ini contohnya ya. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifun. Nih, pertama
antara subjek apa namanya, antara subjek dan keterangan ya, antara subjek dan keterangannya itu harus sama ya, laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Di sini kan anaknya Hamid duduk. Nah, anaknya Hamid itu laki-laki kan, Ibnu di sini. Maka duduknya harus bentuk laki-laki, gitu. Maka bentuk apa namanya, kalimat atau kata ya yang mengandung yang artinya duduk itu juga harus laki-laki. Di sini ibnatu ya, bintu Yasirin ya, anaknya Yasir, anak perempuannya Yasir, wakifun berdiri ya, wakifatun. Kenapa wakifatun? Karena anaknya kan perempuan, maka berdirinya juga harus bentuk perempuan. Yang lain halnya kalau kita ditukar seperti ini nih. Nah, yang kedua ya. Tuh. Bintu Yasirin. Nah, bintu, nah, kita ganti menjadi bintu Yasir. Sorry. Bintu Ibnu Hamidin Jalisun. Bintu Yasirin Jalisnya ganti sama Okif, yang diganti bintu Yasirinnya, Jalisunnya ya. Nah, yang diganti Jalisunnya aja. Nah, yes. Nah, ini jadi Jalisatun. Loh, ini hilang. Nah, jadi gini. Pintunya sih ada. Ngerti nggak? Dengan begini. Ya. Antara yang atas dan yang bawah ya. Jadi kalau yang atas itu anak laki-laki Hamid duduk dan anak perempuan Yasir berdiri. Nah, yang bawah anak perempuan Yasir ya duduk dan anak laki-laki Hamid berdiri. Ini punten, ini ke bawah ini. Jadi antara subjek dan keterangannya ya itu harus sama. Kita pisahkan coba. Nah, tanda perempuannya itu, kalau laki-lakinya sudah jelas kan ini ya. Tanda perempuannya itu adalah dengan memakai ada tak marbutoh. Yang tadinya wakifun untuk laki-laki, maka menjadi wakifatun untuk perempuan. Yang tadinya jalisun untuk laki-laki, menjadi jalisatun untuk perempuan. Ya, kenapa di sini harus perempuan? Karena di sininya perempuan, ibnatu. Ya, kenapa di sini laki-laki? Di sininya laki-laki. Karena di sininya anaknya anak laki-laki. Jadi kalau misalnya di sini ada Muhammad, ya, jalisun. Kalau Aisyah,
jalisatun. Muhammadun jalisun. Aisyatu jalisatun. Kira-kira begitu ya penjelasannya tentang pelajaran ini. Oh, sampai ke atas. Antara laki-laki dan. Nah, demikian juga dengan hadza dan hadhihi ya. Hadza ya. Hadza ini untuk menunjukkan laki-laki. Kalau kita akan menunjukkan benda yang laki-laki, maka memakainya hadza. Ya, kalau yang ditunjukkan adalah benda yang bentuknya perempuan, maka memakai hadhi. Misalnya, hadza kursiyun. Kalau hadhihi sabburatun. Yes, benar, sabburatun. Ya. Kemudian apa lagi nih? Sayyaratun. Sayyaratun. Nah, oh, komati kemana ya, lupa saya. Kalau nggak salah ini. Nah, sayyaratun. Apalagi? Hadhi sabburatun, hadhi sayyaratun, hadhi apa Bu? Madrasatun. Madrasatun. Sana mana? Ada lagi? Haqibatun tadi ya? Haqibatun. Haqibatun. Kalau ini apa aja? Banyak ini, kitabun, kita sudah banyak kenal. Kemudian komisun tadi ya. Komisun, minnya mana? Kolamun. Kalau sebentar ya Bu, bentar. Kalau buku perempuan kita ya, apalagi Bu? Bentar, ada yang ini dulu barusan. Buku apa ya? Komisun, kemudian apa lagi? Sarirun. Sarirun. Kolamun. Kolamun. Nah, kolamun. Kalau buku. Daftarun ya. Kitabun. Kitabun sudah ini. Yang ini. Kalau perempuan? Kalau perempuan? Kitabun enggak. Kalau kitabun tidak ada apa namanya? Maksudnya bukan kata itu jadi dua, ada perempuannya ada laki-lakinya, enggak. Kalau kata benda mah hanya nanti kategorisasi. Kalau buku itu masuknya laki-laki, kalau papan tulis masuknya kategori perempuan gitu Bu. Jadi bukan ada buku ada laki-lakinya ada perempuannya, enggak. Nah, jadi kalau itu untuk kata benda, tapi kalau untuk kata apa namanya tadi, kata sifat ya. Untuk kata sifat kayak jalisun ada perempuannya, jalisat. Udah recording stop. Berarti ngasih tahu ya, ini udah jam ya, 9. Kepencet. Kirain ngasih tahu waktunya habis. Gak apa-apa Bu. Ustadz, saya mau tanya itu tadi awal-awal itu kan ya. Ibnu harus pakai nama, harus pakai kasr Ustadz. Gimana Pak? Nama harus pakai
harus pakai kasro, misal Ibnu Hamidin gitu. Harus pakai kasro gitu. Betul, karena ini jadi yang pelajaran kemarin. Iya, jadi dia posisinya menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus dikasroh. Ibnu Hamidin, Ibnu Muhammadin, Ibnu Yasirin, Ibnu Aliyin. Nah, bukan hanya Ibnu, tetapi juga misalnya Sayyaratu Hamidin, Sayyaratu Yasirin. Kemudian apalagi nanti di kemarin kan ada Sayyaratul Mudarrisi. Nah, ini sama polanya. Bentuk katanya sama. Kok lupa nggak di-share. Mana tadi? Nah, ini sama Pak dengan yang ini kan. Sayyaratul Mudarrisi. Ini jadi pola kalimat atau pola kalimat penjemuk namanya. Ibnu Hamidin atau Sayyaratul Mudarrisi. Waktu itu saya sempat bikin PowerPoint-nya juga ya, kalau nggak salah. Dari awalnya dari majemuk gitu ya? Betul Pak, ya yang ini nih saya yang pekan kemarin, coba saya yang pekan lalu lah ya tentang idofah nih, yang ini Pak. Nah ini Pak, nah ini Kitabu Bilalin. Baitu al-imami. Nah, jadi ini harus kasroh. Ya. Namanya idhofah. Nah, Kitabu Bilalin itu idhofah. Baitul imami sama idhofah juga. Idhofah itu ada dua bagian, yang satu mudhof, yang satu mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, kitabu itu mudhof, Bilalin mudhof ilaih. Baitu itu mudhof, al-imami mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus di kasroh. Ya. Pak Ustadz, kalau untuk mudhof itu selalu kata benda. Mudhof. Iya. Selalu. Seperti ini kan contohnya kata benda, kitabu. Gitu. Apakah mudhof selalu kata benda? Tidak juga Bu. Bisa juga. Bisa juga kata kerja, kata apa namanya? Sifat. Sifat. Bisa juga kata sifat. Seperti Ibnu itu kata apa Ustadz? Ini kata benda ini. Ini kata benda. Ibnu. Ibnu itu kata benda kan anak. Anak itu kata benda kan? Ibnu itu kata benda. Bendanya tapi benda hidup. Kan kata benda ada benda hidup, ada benda mati. Nggak tahu. Sama itu Pak Ustadz, untuk pembagian apa ya, gendernya ya. Gender ya. Dia mudzakkar ya sama muannats itu ya. Betul. Itu apakah selalu ada untuk perempuannya selalu ada tak marbutoh itu? Siap Bu. Nah ini yang sebenarnya akan kita pelajari di bab 6 ini ya. Tetapi sepertinya karena waktu nanti ada tanda-tanda di mana satu kata itu dikategorikan sebagai mudzakkar atau muannas, laki-laki atau perempuan. Yang tak marbutoh itu adalah salah satunya. Kalau kemudian misalnya saya langsung aja nggak apa-apa. Kalau di bagian tubuh kita, nah itu ada yang termasuk mudzakkar, ada yang termasuk muannas, ada yang laki-laki ada. Misalkan ini dari kepala, roksun. Roksun itu termasuknya kategorinya adalah mudzakkar. Kemudian ada ainun. Nah, ainun. Ainun mudzakkar apa muannas? Muannas ya. Mungkin sudah belajar ya bahwa yang berpasangan itu kategorinya muannas. Yadun, ainun, kemudian uzunun, ya, rijlun, ya. Yang ada pasangan. Saya nggak ngerti kayak seperti contohnya jam tangan ya, kalau nggak salah itu termasuk muannas ya. Apakah batasannya apa gitu saya nggak ngerti. Jam tangan itu as-sa'atu pakai tak marbutoh Bu.
karena pakai tamar Karena buto. tamar buto itu muannas. Ya, Jadi iya. salah satunya. Kemudian yang panas-panas itu muannas juga. Karena mungkin kalau perempuan itu mengandung panas ya. Jadi Maksudnya pertama tamar panas-panas apa ya, buto, Pak? annaru. Ya, neraka itu termasuknya muannas. Jadi kalau kita menunjukkan tidak memakai hadza annaru, tidak, tapi hadhihi annaru, hadhihi nar gitu ya. Ya, tadi tamar buto, kemudian ada pasangan, yang kedua yang panas-panas. Yang panas-panas. Anar, kemudian apa ya? Cahaya, kalau cahaya enggak, kalau cahaya tidak termasuk panas. Ya, jadi nanti itu harus sama. Misalnya kalau kita memakai hadihi, hadinya harus bareng. Samsiah. Gimana, Bu? Samsiah itu kan ada tak Oh iya, butoknya ya. samsiah matahari. Ya, samsiah ya itu perempuan. Ya. Kalau laki-lakinya Samsun itu. Samsul ya. Kalau Nur Samsiah itu kan perempuan, biasanya nama orang tuh. Ya. Ya, jazakallah Pak Ustaz. Begitu mungkin ya untuk awalan di bab 6 ini. Jadi kita belum masuk ke pelajarannya, baru mukadimahnya aja. Jadi di sini hadza Ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifun. Ya, jadi di sini ada dua kalimat ya yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Man hadhihi, nah yang ini ya. Man hadhihi, hadhihi ukhtul muhandisi. Siapakah ini? Sambil menunjuk, berarti yang ditunjuknya adalah kalau hadhihi yang ditunjuknya sudah pasti perempuan. Hadhihi ini ukhtul muhandisi, saudara perempuannya engineer atau insinyur. Ahia aidon muhandisatun, apakah dia juga seorang engineer? Kenapa muhandisatun? Karena ke sini ke ukhtun, menunjukkannya ke al-ukhtu. Makanya dia pakai hia. Nah, kalau laki-lakinya kan huwa. Makanya di sini pertanyaannya ahia aidon muhandisatun, apakah dia juga, aidon itu juga ya, apakah dia juga seorang engineer? La, ya tobibatun. Tidak, dia adalah seorang dokter. Perempuan. Gitu. Ini untuk yang perempuan. Makanya kan ada muhandisun, muhandisatun. Tobibun, tobibatun. Ya. Kalau nggak bisa juga hadirun, hadiroh, gitu, hadiratun. Ya, kalau ada cara baca kan, kalau tak marbutoh dimati kan jadi tobibah kan, muhandisah gitu kan. Hadirun, hadiroh begitu. Sebetulnya hadiroh itu bukan ha, tapi hadirotun. Hanya kalau kayak baca Quran itu kan, kalau tak marbutoh itu berhenti bacanya kan jadi ha, ya. Kalau di wakof ya, kalau di mati. Sayyaratu man hadhihi, ya makanya di sini pakai hadhi karena di sini sayyaro. Ya, kalau di sini bukan sayyaro, misalkan kitab kan pasti kitabu man hadza. Gitu. Man hadza. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi, hadhihi mikwatun. Ya. Apakah ini adalah mikwatun apa? Setrikaan. Setrika. Liman hadhihi, hadhihi li Khalidin. Ya. Punya siapa setrikaan ini? Ini nyambung ke sini ya. Setrikaan ini li. Nah, ini juga ada pelajaran baru, li. Ya. Liman hadza, punya siapa? Gitu kan. Kayak alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Ini pakai li. Liman hadhihi,
Kepunyaan siapa ini? Hadhi li Khalidin. Ini kepunyaan Khalid. Nah, ini ada li. Nah, ini li Khalidin. Nah, ini ada pelajaran baru juga nih setelah perempuan dan laki-laki ini. Ya, subhanallah. Jadi apa barusan li itu? kepunyaan. Oh, Seperti kepunyaan. alhamdulillah aja. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Li Khalidin. Ya. Li ana. Nah, kalau li ana punya saya tidak ditulis li ana tapi li pakai ya. Hadhihi li gitu kan, mana? Hadza li. Hadzal kub li gitu. Ini cangkirnya punya saya. Li antum. Ada berarti ada perbedaan untuk orang pertama sama orang kedua gitu, atau yang ditunjuk pertama sama yang ditunjuk kedua, antara li dan apa barusan tuh? Li, orang yang ditunjuk kedua maksudnya gimana, Bu? Ada perbedaan nggak yang pertama seperti untuk saya, untuk Anda gitu? Oh iya, ya itu nanti ada perbedaan. Jadi kalau untuk orang untuk yang kata ganti itu nanti ada kalau untuk dia kan lahu ya, ya tidak lihua tapi lahu. Kalau untuk orang ketiga yang berdua lahuma. Kemudian untuk orang jamak yang ketiga jamak lahum. Ya, sering kita melihat itu ada lakum ya. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu. Itu ada perbedaan. Jadi itu mah lahu, laha, lahum. Laha, lahu, lahuma, lahum. Laha, lahuma, lahunna. Ya, itu waktu itu ada saya ikut. Lakunna untuk perempuan ya? Lakunna ya untuk perempuan orang kedua. Orang kedua perempuan jamak ya, banyakan lakunna. Laki, lakuma, lakunna. Ya, kalau laki-lakinya laka, lakuma, lakum. Nah, yang tadi li, lana untuk kami gitu, yang punya kami. Kalau ini di contohnya adalah kepada nama ya. Kayak ini juga contoh yang ini. Ada rojatu anasin hadihi. Apakah sepeda Anas? Apakah ini sepeda Anas gitu ya? Apakah sepeda Anas ini gitu kan? Karena di sini ada A kan? Ada rojatu sepeda Anas, sepedanya Anas. Apakah sepedanya Anas ini gitu loh misalnya. Atau apakah ini sepedanya Anas? Kalau terjemahinnya kan bisa begitu. Ya, apakah ini sepeda Anas? La hazihi darrojatu Ammarin. Tidak, ini adalah sepedanya Ammar. Hazihi jadidatun. Ini baru. Kenapa pakai tun? Karena darroja di sini. Harus ikut. Kalau di sininya kitabun, jadi jadidun. Karena di sini darrojatun, darrojatu, maka di sini pakai mu'annas juga, pakai perempuan juga. Wa darrojatu Anasin qadimatun. Dan sepedanya Anas mah udah lama gitu, qadimatun. Begitu ya Bu. Aduh udah 9:30 gini. Mangga kita ini untuk awalan nanti kita ulang lagi di yang pelajaran ke-6 ini. Sementara mungkin Ustaz, gimana tolong Pak? itu yang tadi kata Majembuk tuh, yang pakai itu bisa di-share nggak ke grup itu? Oh ya, boleh Pak. Nanti saya share ya habis ini ya. Saya buka WA-nya. Oke. Siap, nanti habis ini saya share ya. Baik, itu mungkin sementara Bu, biar tidak terlalu berat. Udah mulai berat soalnya nih. Ya, sudah mulai membedakan laki-laki dan perempuan, jadi memang sudah mulai lumayan.
Ada. Syukran jazilan Ustadz. Nah, afwan. Kalau Bu Putri ini sepertinya sering ngobrol bahasa Arab ya. Lancar Enggak, sekali. Apa pernah di Saudi? Masya Allah. Belum pernah. Mantan pimpinan PKW. Alhamdulillah. Iya. Itu mungkin ya. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami lah ya, insya Allah. Nanti kita tetap akan diulang-ulang lah ya, supaya kita bisa memahami. Ya, bagus sekali kalau ada tadi pertanyaan-pertanyaan seperti Pak Nurdin ya, jazakallah khair. Itu jadi mengingatkan lagi sekalian mereview yang pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Nggak apa-apa, jadi Bu Putri gitu ya bertanya nggak apa-apa. Supaya kita juga bisa mengulang lagi pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, insya Allah. Ibu dan Bapak sekalian, saya rasa dicukupkan dulu untuk pertemuan malam hari ini. Ya, sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salahnya atas kesalahan saya pribadi, saya mohon maaf. Qalu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لي